Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Baik. Ada yang sakit ya? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bertemu lagi di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Sebelumnya Bapak mau absen dulu nih kehadiran teman-teman semua. Ya, kelas 7. Oke, yang pertama Ahmad Fahrudin. Hadir. Sehat Pak Harun? Alhamdulillah. Sudah makan Pak Harun? Tidak Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Yang kedua Ahmad Nur Alfilail. Hadir. Gimana Pia kabar? Alhamdulillah. Yang ketiga Ahmad Nur Sandi. Sehat Sandi? Alhamdulillah ya. Makin segar aja Sandi. Ganteng. Iya, alhamdulillah. Oke, berarti tidak ada yang tidak masuk hari ini, kita masuk semua, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini kita mulai ya pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita ke materi selanjutnya. Oke, berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Teman-teman, kita akan belajar akidah akhlak. Ya. Di sini Bapak sudah menghidupkan ya, PowerPoint. Bapak sudah membuat PowerPoint tentang adab membaca Al-Quran dan membaca doa. Siapa yang di sini nggak pernah belajar Al-Quran? Siapa? Kamu yang baru ya? Iya Pak. Baru. Kenapa baru? Saya masih ikro Pak. Oh, kamu masih ikro tadi. Nanti belajar sama kamu ya, tadi ya. Oke, dan doa. Siapa yang nggak pernah berdoa? Ada Pak. Kenapa kamu nggak pernah berdoa? Oke, kita ajarkan di sini ya. Oke, di sini ada peta konsep. Yang pertama ada membaca Al-Quran dan membaca doa. Al-Quran. Tuh. Yang pertama pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi diturunkan Al-Quran, kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya dan isi kandungan Al-Quran. Yang berdoa, manfaat membaca Al-Quran dan berdoa dan adab berdoa. Nih, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Qiraah yang artinya membaca. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Terus Al-Quran kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril agar disampaikan kepada umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Terus yang keempat, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di Mekah dan di Madinah. Kelima, Al-Quran membuat segala aspek kehidupan syariat akidah cerita umat terdahulu. Dan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran berlaku sepanjang masa. Jadi tidak ada habisnya Al-Quran itu. Jadi sejarah kita sudah menjelaskan dari Al-Quran
terdahulu. Berarti kalau umat terdahulu kita mempelajari sejarah dari dulu sampai sekarang. Oke. Di sini nama lain dari Al-Qur'an. Yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Az-Zikru, yang keempat At-Tanzil, yang kelima Al-Bayan, yang keenam Al-Qalam atau Al-Qalam. Yang ketujuh An-Nur, yang kedelapan Al-Busyra, yang ke-9 Ar-Rahmah, yang ke-10 Al-Huda, yang ke-11 Asy-Syifa, yang ke-12 Al-Mau'izah, yang ke-13 Al-Hikmah, dan yang ke-14 Al-Balagh. Jadi nama lain dari Al-Qur'an ada 14. Ya, jadi bukan Al-Qur'an saja, tapi ada nama lain di dalam Al-Qur'an, yaitu ada 14. Nanti kamu dihafalkan ya di rumahnya. Oke? Dihafalkan 14 nama-nama lain dari Al-Qur'an. Selanjutnya, fungsi diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman petunjuk hidup yang benar. Tuh, udah pasti. Terus yang kedua sebagai pemberi kabar gembira. Yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang keempat sebagai sumber segala ilmu. Yang kelima sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Yang keenam sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketujuh sebagai sumber hukum. Jadi semua di dalam Al-Qur'an itu kita sudah pelajari, yang kita harus pelajari ya, soalnya mencakup kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman semua, anak-anak semua harus belajar Al-Qur'an ya, Sadia. Ikronya terus dikejar sampai Al-Qur'an. Ya, nanti dibantu oleh Pak Ru, bisa. Ya, Afi juga ya. Sering-sering belajar Al-Qur'an dan membacanya di rumah. Oke. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut ke adab berdoa. Di sini Bapak akan menjelaskan berdoa dulu. Doa secara bahasa adalah memohon, dakwah atau mengajak. Nah, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keinginan yang diharapkan dengan tujuan mengharap ridho Allah. Doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal ya. Jadi doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Jadi ada doa, ada kerja, itu baru tujuh ya. Terus doa tanpa usaha adalah sia-sia. Oh, tadi jadi jangan doa doang ya kamu ya. Jangan doa doang tapi berbahan terus itu. Itu jadi di sini ada nih. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Terus doa mendekatkan hamba dengan Tuhannya. Perintah doa terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan manfaat membaca Al-Qur'an dan manfaat berdoa. Di sini manfaat membaca Al-Qur'an. Yang pertama, mendapatkan banyak pahala. Sudah tentu kita mendapatkan pahala karena satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fatihah sudah banyak tuh huruf-huruf yang kita baca itu bernilai pasti ribuan kebaikan karena satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Yang kedua, diangkat derajatnya. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa dan sebagai obat. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, mendapat pertolongan di hari kiamat. Yang keenam, dapat meredam emosi. Misalkan kamu Alfi lagi beremosi, kamu jangan marah. Terus kamu harus membaca Al-Qur'an. Ya, insya Allah emosinya pasti hilang. Ya, jadi marah-marahnya nggak jadi gue udah baca Al-Qur'an. Hatinya terketuk sendiri. Itu ya Alfi ya. Iya, jadi Al-Qur'an itu sumber dari segalanya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan manfaat berdoa.
Orang yang berdoa bersama Allah, doa merupakan senjata orang mukmin. Terus mendatangkan keselamatan, terus doa dapat menolak bencana dan menolak tipu daya musuh. Yang keenam, yang kelima menandakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Yang keenam, terkabul segala keinginan dan harapan. Jadi kamu semuanya nih, kamu misalkan ingin punya HP, punya laptop, punya apa lagi? Haji. Nah, naik haji bagus tadi tuh. Jadi kamu harus berdoa, terus berdoa, jangan sampai bosan. Ya, harus istiqomah. Nanti Allah akan mengabulkan keinginan dan harapan kamu. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya, ada membaca Al-Quran dan doa. Adab artinya kesopanan, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, serta akhlak. Adab secara umum berarti moral. Adab sikap seorang dalam berkata, berbuat, dan bergaul terhadap sesama manusia. Manusia yang mulia harus menerapkan adab sesuai dengan agama, norma, dan budaya yang berlaku di suatu daerah. Ya, di sini banyak ya adabnya nih. Nanti kamu mempelajarinya. Nah, di sini ada adab membaca Al-Quran. Bapak akan menjelaskan. Menggosok gigi terlebih dahulu atau bersiwak. Tuh, misalkan kamu habis makan apa gitu yang bau-bau, itu kamu harus gosok gigi. Terus berwudu agar terhindar dari hadas kecil. Ya. Terus membacanya sesuai dengan tajwid dan makhorijul huruf. Yang keempat, membacanya dengan baik dan tahtil. Yang kelima, membacanya dengan khusyuk, penuh penghayatan dan ikhlas. Yang keenam, lebih bagus menghadap kiblat. Yang ketujuh apa? Memulai bacaan dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, itu ada membaca Al-Quran. Yang satu lagi, mengakhiri bacaan Al-Quran dengan shadaqallahul azim, dengan benar Allah segala firman. Oke. Sekarang Bapak lanjut ke adab dalam berdoa sedikit. Yang pertama, membaca basmalah. Kamu harus membaca basmalah dulu deh kalau mau berdoa. Yang kedua, menghadap kiblat. Terus yang ketiga, sopan dalam bersikap dan berbusana. Yang keempat, lebih baik dalam keadaan suci atau berwudu. Yang kelima, menyebut nama dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus membawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu perintah ya. Kita harus punya wasilah, kita harus punya penolong kayak Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, mengangkat kedua tangan. Yang ketujuh, pandangan mata boleh menunduk sedikit, boleh sedikit memandang ke atas, namun disarankan mata terpejam seperti itu ya. Jadi harus khusyuk hati dan di lisan, pikiran ya. Kita harus khusyuk ya. Kalau berdoa nggak boleh cepet-cepet, ya amin, nggak boleh. Kayak kamu aja minta duit sama orang tua, mintanya buru-buru, pasti kasih gak? Enggak, jadi harus lemah lembut, minta gitu ya. Itu ya arti ya. Iya. Oke. Coba di sini Bapak akan memberikan tugas pada teman-teman, yaitu mempraktikkan nih. Bapak akan mempraktikkan dari saudara Fahru ya. Coba saudara Fahru praktekkan adab membaca Al-Quran. Coba bacakan surah Al-Fatihah. Fahru udah wudu? Sudah ya? Belum? Wudu dulu ya. Ya, silakan Fahru wudu dulu ya Pak. Oke, sebelum ke Fahru, ke Alfi dulu ya. Alfi coba
berdoa kedua orang tuanya. Tangannya diangkat dan matanya dipejamkan kusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya, tadi juga ya seperti itu ya. Ya itu adab berdoa. Lalu mana ya? Lalu sudah selesai belum? Buat Pak, nanti aja Pak. Ada nih Pak Nur. Udah Pak Nur waktunya? Ya Pak. Oke silakan. Ini ada aturan. Coba bacakan surah Al-Ikhlas saja. Jadi tadi adabnya harus berwudu dulu. Kalau belum berwudu, teman-teman nggak boleh pegang Al-Quran atau membaca. Iya, sikat gigi udah ya Pak ya. Ya, silakan Pak Nur baca dengan adab yang tadi Bapak sudah ajarkan. Silakan Pak Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Oke, Shadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Nur. Oke, itu ya tadi Alfi sudah mempraktekkan berdoa, cara berdoa, dan Pak Nur sudah tadi membaca Al-Quran. Jadi itu ya teman-teman. Jadi membaca Al-Quran adalah mendapat banyak pahala. Diangkat derajatnya tadi sudah Bapak jelaskan. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pertolongan di hari kiamat, dapat meredam emosi, serta yang berdoa sedikit Bapak akan menjelaskan rangkumannya, yaitu orang yang berdoa bersama Allah. Doa merupakan senjata orang mukmin, jadi kita harus selalu menggunakan doa. Terus mendatangkan keselamatan, doa dapat menolak bencana dan menolak tipu daya musuh, menandakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan terkabul segala keinginan dan harapan. Jadi itu ya adab membaca doa dan membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran dan berdoa. Oke, sampai di sini materi Bapak akan mau evaluasi teman-teman nih dengan menggunakan soal di kuis. Oke, sebentar ya. Coba teman-teman bawa HP-nya. Bawa. Oke, coba silakan HP-nya. Boleh diambil di tasnya, ditaruh tadi. Silakan yang belum bawa. Taruh HP-nya. Ya Pak, ada. Oke, dibuka ya. Baru dibuka HP-nya. Alfi dan Sandi. Coba Oke, coba kamu buka di Google atau di Chrome ya. Nih, kamu harus buka ya, kamu buka di sini nih, www.kahot.id. Coba silakan. Iya. Udah buka dibuka belum? Coba dibuka ya browsernya. Tadi sudah. Ya, pinnya tinggal dimasukkan. Ya, baru belum. Oke, mungkin sinyal baru kotanya habis ya. Suara sini. Ada. Ada ya.
Oke, coba tadi sudah dimasukkan kodenya atau game pin 5 10. Oh, Sandi Alfilayer. Wah, baru belum nih? Silakan baru. 9304. Yo, Sandi udah, Alfilayer sudah. Baru nih. Sini kita sudah melihat apa ini evaluasi teman-teman. Nah, Ahmad Fahrudin. Kita mulai ya, teman-teman. Siap? Coba baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak apa. Oke, yang pertama, coba kamu siap-siap ya. Di antara adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil adalah membaca Al-Quran. Tuh, yang A atau yang segitiga dengan suara lirik. Oke. Wah, good job. Betul semua nih, tiga-tiganya. Pilih pelan-pelan sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj yang benar. Oke, good job. Oke, sekarang kita next. Wah, nilainya di sini Alfilayer karena Alfilayer duluan ya. Jadi di sini yang cepat pasti akan bertambah poinnya. Kayak di sini Sandi 900 karena Sandi telat jawabnya. Ayo, main cepat. Oke, sudah. Sudah. Aman. Oke. Yang kedua, di antara sebab-sebab dalam membaca Al-Quran harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, Al-Quran berisi firman-firman Allah dan sebagai petunjuk bagi manusia. Wah, pintar ya Bapak. Ya. Siapa yang dapat nilai nih? Woi, wah, Sandi naik. Tetap Alfi memimpin. Oke, jangan nyontek ya Sandi. Enggak boleh nyontek. Alfi juga taruh, enggak boleh nyontek. Jadi isi masing-masing. Oke, kita next. Nomor 3. Pengertian adab membaca Al-Quran adalah silakan dibaca. Metode untuk dapat membaca Al-Quran, suara yang tepat dalam membaca Al-Quran, etika yang harus dilakukan ketika membaca Al-Quran, yang keempat, yang otak etika yang diharuskan lakukan muslim baca Al-Quran. Waduh, benar-benar ini yang pintar semua anak-anak Bapak. Oke, betul semua nih tiga-tiganya. Coba kita lihat nilainya. Wah, Alfi masih di peringkat atas. Ini masih tingkat 1. Sandi masih tingkat 2. Fahrudin, ayo dong Fahrudin, semangat. Oke, next. Kuis nomor 4. Oke, salah satu adab membaca Al-Quran adalah ayo. Yang pertama harus mempunyai wudhu. Tidak mempunyai wudhu, ingin dipuji orang, tidak di tempat yang suci. Good job. 3, betul semua. Jadi jawabannya yang segitiga. Kita lihat nilainya. Wah, Alfilayer. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Soal yang kelima. Di dalam berdoa, hal-hal yang dianjurkan adalah harus di masjid, mengeluarkan suara, mengeraskan suara, mengenakan pakaian bagus. Wah, yang salah deh. Siapa yang salah? Saya Pak. Betul nih tadi kau perhatikan di tadi. Wah, Pak Udin, good job. Wah, menggeser Alfilayer dan Sandi Pak Udin. Ini dia. Kita next ya. Coba yang kanan. Untayan doa yang dibaca diusahakan hadir di dalam hati, menggandung maksud. Yang pertama harus dengan membaca Al-Quran. Yang bulat, lisan tidak boleh mengucapkan. Cukup dibanting saja. Yang
boleh. Merasakan apa yang diucapkan, penuh khusyuk dan ikhlas itu dalam berdoa. Pintar semuanya nih. Coba kita lihat sekolah. Oke, masih Ahmad Farudin. Jauh nih, Farudin. Loncatnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, next ya. Yang ketujuh, berikut yang bukan konsekuensi pertama dari keimanan seorang mukmin terhadap Al-Quran. Mengamalkan, mempelajari, membaca dan mentadaburi. Ayo, ayo. Kok salah semua? Nggak kelihatan Pak. Menghafalkan. Ya. Jadi seorang mukmin, seorang mukmin belum dianjurkan untuk menghafal. Jadi harus mempelajarinya dulu, membacanya dulu dan mentadaburi. Mentadaburi itu melihat makna-maknanya Al-Quran. Jadi dia bersemangat untuk menghafal. Oke, berarti salah semua ya ini ya. Oke, kurang fokus. Oke, masih Fahmudin. Yang kedelapan. Nih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis berikut menjelaskan tentang keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan beriman terhadap Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran, dan keutamaan cinta terhadap Al-Quran. Ya, yang betul satu, yang betul. Saya Pak. Wah, Alfi, itu jawab lagi Al-Quran. Yang jawab segitiga siapa? Tahu ya? Menghafalkan Al-Quran. Sandi kayaknya gini, keutamaan beriman terhadap Al-Quran. Kita lihat sekolah dari Paru, Alfi, dan Sandi. Apakah menggeser Paru? Wah, wilayah menggeser Paru. Oke, next ya. Dua lagi. Yang ke-9. Berikut yang merupakan keutamaan membaca Al-Quran adalah menjadi pintar, peduli lingkungan, juara kelas, kelembutan hati. Ayo. Ayo, satu lagi belum dipilih nih. Wah, betul. Lembutkan hati. Siapa yang salah dari kita? Tadi. Ya itu. Ya, keutamaannya melembutkan hati dulu, baru menjadi pintar. Oke, good job. Nilainya sekolah masih di Alfi dan Ahmad Mahmudin. Sandi kayaknya 4.000. Wah, tinggalan jauh nih. Sandi, ayo semangat Sandi. Yang terakhir, berikut yang tidak termasuk adab membaca Al-Quran di tempat suci, niat yang ikhlas karena ridha Allah semata, dibaca dengan cara dia, membaca dengan takdir. Ayo, yang mana? Yang tidak termasuk. Oke, good job. Dibaca dengan cara dia. Jadi kita nggak boleh membaca Al-Quran karena ingin dipuji orang atau ria. Kita lihat skor akhir. Ya, juara 3 Sandi. Sandi. Juara 2, wah, Ahmad Farudin. Juara ketiga, juara pertama, Alfilail. Alhamdulillah. Iya, benar Pak. Ya, benar. Jadi Alfilail juara pertama, Farudin juara kedua, dan Sandi juara 3. Jadi di sini Bapak mengetahui nih kemampuan teman-teman semua dari pelajaran tadi. Bapak sudah ajarkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Jadi Alfilail sangat memperhatikan. Good job, bagus ya. Pak Rudi juga. Jadi Sandi jangan tidur terus ya Sandi ya. Oke. Alhamdulillah. Ini skor akhir dari kita, pelajaran dari Bapak dan teman-teman semuanya.